Anak ini akan aku didik menjadi manusia jahat yang paling jahat, sehingga bisa membunuh Sembara. Sembara mati di tangan anaknya sendiri. Have great baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel BR Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya lur. Oke, ini adalah video terusan dari kemarin. Kemarin kita sudah lakukan failer. Terus di sini kita akan kasih tunjuk ke teman-teman ya. Ini kita pakai spray gun Awarita Lion 2 Like. Nah, untuk nozzle yang kita pakai itu di 1 mili. Terus di sini kita akan aplikasikan yaitu yang namanya Guide Code. Ketika kita ngamplasnya nanti pakai air, untuk gate code yang kita pakai itu cat biasa seperti ini. Oke. Untuk fluid kita batasin di setengah putaran lewat sedikit ya. Karena tadi di setengah putaran saya rasa masih terlalu kering. Nah, di sini kita tembakkan aja merata. Gunanya apa sih? Nanti saya jelaskan. Yang penting kita tembak dulu merata di bagian seluruh area yang sudah kita epoxy filler. Itu ya teman-teman. Nah, untuk tekanan tadi kita pakai tekanan angin di bawah 2 bar, terus fluid di setengah putaran lewat sedikit ya. Untuk hasilnya seperti ini ya. Ini adalah penampakan dari gate code. Ketika teman-teman tidak punya, misalnya nggak punya gate code yang bubuk ataupun gate code yang benar-benar gate code, itu ya nggak apa-apa pakai cat seperti ini. Ini juga sangat membantu untuk teman-teman saat melakukan pengamplasan. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu ya, di sini saya hanya mempraktekkan di beberapa tempat saja yang saya tutup dengan solasi. Di area sini, di kotakan ini, nanti kita akan amplas menggunakan grid mulai dari 600, 800 dibalas dengan 1000. Gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan salah paham, ini hanya untuk mempraktekkan supaya saya nggak ngamplas di area full, supaya waktu kita itu juga bisa singkat gitu ya. Yang penting penjelasannya saya terangkan sedetail mungkin, seanalogi mungkin, supaya teman-teman mudah untuk memahami gitu ya. Oke, setelah kita batasi di sini di kotakan ini, mari kita lakukan pengamplasan. Kita pakai di ukuran 600 terlebih dahulu. Tujuan dari 600 ini kita akan melihat seberapa tingkat jerukan yang dikikis oleh amplas tersebut gitu ya. Jadi nanti kelihatan tuh mana yang media yang kelihatan sudah diamplas atau belum. Nah, untuk 600 ini kita tidak amplas keseluruhan sampai habis. Bahkan di sini setelah 600 sudah kita aplikasikan, untuk melihat tingkat jerukannya, terus di sini kita balas dengan ukuran 800. Nah, untuk di ukuran 800 di sini kita cenderung untuk menghabiskan sisa baretan dari 600 tadi gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, terus habis 800 di sini kita balas lagi menggunakan ukuran 1000. Gitu ya teman-teman, karena di wet sanding itu biasanya stopnya sampai di ukuran 1000 gitu ya teman-teman, untuk mendapatkan grid ataupun tingkat kehalusan gitu ya. Jadi masih dapat gridnya, dapat juga halusnya. Beda kalau kita pakai dry sanding. Kalau dry sanding kita stop di ukuran 800. Nah, untuk penampakan hasil pengamplasan kita seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini media filler itu sudah kita pastikan benar-benar lurus dan halus ya. Tidak ada ketinggalan lagi atau tidak ada tekstur jerukan lagi. Jadi kita sudah pastikan. Ini saya ingat, saya hanya mempraktekkan di area tempat ini aja. Karena untuk mengingat waktu supaya nggak terlalu panjang. Nanti teman-teman mentang-mentang saya kasih pembatas seperti itu, nanti teman-teman ikut-ikut dikasih batas-batas seperti itu. Waduh, nanti kacau. Kacau nanti kalau teman-teman kayak gitu. Enggak, itu cuman sebatas contoh ya. Yang penting kan penjelasannya detail gitu ya teman-teman. Oke, setelah ini, setelah pengamplasan, kita kan tadi mengamplas menggunakan air. Nah, untuk teman-teman kalau menggunakan air, mohon maaf, kalau bisa itu dihangatkan terlebih dahulu, bisa dijemur ataupun di dryer gitu ya. Karena takutnya kandungan air itu bisa meresap di bagian filler
gitu ya teman-teman, supaya nanti ketika kita mengaplikasikan cat itu tidak ada pembatas. Tadi kan kita aplikasikan amplas menggunakan air, terus kita cuci juga menggunakan sabun. Nah, takutnya ketika masih basah dan belum bersih, si air dengan sabun tadi itu menjadi pembatas antara cat dan epoksi, sehingga cat atau base coat tidak bisa merekat dengan sempurna gitu ya teman-teman. Oke, di sini saya ingin menjelaskan, sering banget teman-teman itu tanya tentang, Mas rekomendasi dong spek di bawah 300.000 spek 1 HP. Nah, di sini kita akan bahas Awarita Lion 2 Lite. Nah, untuk setelan base coat tadi teman-teman sudah saya tunjukkan ya. Peluit kita main di 1 putaran. Terus untuk fan pattern kita buka di 1 putaran. Untuk angin kita setel tadi di 2 bar gitu ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk pengaplikasian seperti biasa. Kalau untuk jenis solid seperti ini itu biasanya controlling terlebih dahulu atau tembak merata tipis dulu, baru nanti kita jeda langsung lakukan untuk pemadatan warnanya gitu ya teman-teman. Beda kalau kita nembak di bagian cat tipe yang ada partikelnya ataupun metalik. Kalau metalik kita tembak di keseluruhan dulu merata, kenyang, habis itu kita controlling. Kalau solid seperti ini kita controlling dulu, baru pengaplikasian penembakan atau pemadatan warna. Oke. Setelah kita aplikasikan tadi controlling di awal, di sini kita jeda ya mungkin sekitaran 5 atau 6 detik untuk penguapan thinner pertama. Terus di sini kita lakukan untuk pemadatan. Jadi untuk total keseluruhan itu hanya di 1,5 lapis saja. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kalau di Lion 2 ini dia responnya sangat cepat banget ya. Kalau menurut saya ini spray gun bisa diajak ngebut ya teman-teman, karena secara pribadi ini terus terang aja saya lihat perform dari Awarita ini walaupun nozzle-nya 1 mili dia sangat cepat banget. Tadi teman-teman lihat sendiri, seketika saya ngaplikasiin teman-teman sudah lihat sendiri atomisasi dan droplet yang dihasilkan itu sangat padat banget di area panel, jadi langsung nampak untuk warnanya gitu ya teman-teman. Nah, rencana ini nanti setelah kita pengaplikasian cat itu nanti kita akan sambut menggunakan tetap menggunakan spray gun ini ya, itu di bagian clear coat juga kita akan pakai nanti, supaya teman-teman juga nggak ragu nih kalau mau pakai barang ini ya ataupun alat ini seperti apa speknya, seperti apa settingnya gitu ya. Karena kalau kita nggak kasih tahu nih, takutnya teman-teman udah beli ternyata nggak bisa nyeting untuk setelan yang tepat seperti apa, ataupun bukan yang tepat sih ya, kalau untuk bisa diikuti seperti apa, nah itu takutnya nanti nggak bisa kepake, akhirnya nyalain spray gunnya, waduh mas spray gunku nggak bisa dipakai kok gini ya. Nah, kalau untuk ini yang kita tes ini itu sebenarnya saya bener-bener pakai kompresor 1 HP ya. Sengaja saya pindah kompresor saya yang biasanya itu menggunakan 1 HP supaya saya tahu ini benar-benar bisa dipakai di 1 HP atau enggak gitu. Jadi teman-teman enggak ragu nanti. Nah, untuk clear coat yang kita pakai, kita juga enggak mau yang biasa ataupun MS, kita langsung pakai di Perform di HS 2100 dari Berkut. Untuk mixing rasio tadi di sini kita 2:1 banding 10% thinner. Terus untuk thinner yang kita pakai itu di extra slow ya, extra slow karena di sini mengingat cuaca ataupun kondisi sudah mulai malam, dan ini kita mengaplikasikan cairan yang mengandung thinner itu di atas plat. Jadi kalau kita pakai thinner yang biasa rawan sekali untuk timbul yang namanya ngembun ataupun efek hologram gitu ya teman-teman. Oke. Untuk setelan base coat tadi sudah kita kasih tahu bahwasanya di 1 putaran fluid, 1 putaran fan pattern. Nah, di sini kita akan agak bedakan sedikit karena di viskositas clear itu beda dengan base coat. Nah, untuk fluid di sini kita main di 1,5 putaran ya. Jangan lupa teman-teman itu kasih pemicu di bagian
ini putarannya ya. Jadi seperti tanda yang warna pink itu sebenarnya itu hanya spidol yang saya coret di situ supaya kita tahu nih satu putaran itu seberapa, dua putaran itu seberapa gitu ya. Jadi jangan asal diputar aja gitu ya. Jadi ada pemicunya di situ, ada penandanya. Nah, jangan lupa juga di bagian belakang fluid itu ada setelan, terus ada kancingannya. Itu jangan lupa dikancing, takutnya nanti liar ataupun lari ya. Terus di sini untuk fan pattern kita buka full dari yang awal tadi kita pakai di base coat hanya satu putaran saja. Di sini kita buka full. Terus untuk angin kita pakai di 2 bar. Nanti kita aplikasikan ini seperti biasa teknik pengaplikasian di sini kita pakai wet visit application tanpa jeda ya. Jadi pengaplikasian pertama fish layer, terus kedua second layer, habis itu kita pengambilan wet look gitu ya. Nah, untuk pengambilan wet look itu biasanya saya jeda kurang lebih cuma di 10 atau 15 detik aja untuk membantu penguapan thinner gitu ya. Jadi nggak sampai 20 detik ataupun sampai lebih gitu ya. Jadi ini hanya untuk membantu saja. Dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk gerakan yang saya pakai itu ritmenya lumayan cepat ya. Karena ini spray gun itu walaupun kecil, menurut saya responnya sangat cepat. Kalau kita main nembaknya masih gaya kura-kura yang biasa, yang apa lembut ataupun ayunannya apa ya namanya pelan gitu, wah ini sangat rawan terjadi yang namanya meler ataupun hal yang lain yang bisa terjadi gitu. Karena kalau respon spray gun itu cepat, usahakan kita mainnya juga cepat. Beda kalau respon spray gunnya low ataupun lembut, nah itu beda lagi, kita bisa mainnya secara lembut gitu ya teman-teman. Oke. Untuk pengaplikasian tadi di fish layer, terus kita dari titik A ke titik B seperti biasa ya, nggak bosan-bosan saya kasih tahu. Teman-teman bisa ikuti, bisa tidak, karena hal-hal seperti ini itu kalau kita nggak biasa memang rawan. Yang pertama adalah meler gitu ya, karena kalau biasanya main lambat terus main seperti ini itu dikiranya sama gerakannya, nanti biasanya yang terjadi pertama itu meler gitu ya. Nah ini untuk 2 lapis pertamanya kita di sini sambil jeda sambil lihat ya untuk kondisinya seperti ini. Terus di sini kita nanti akan pengambilan wet look gitu ya teman-teman. Jadi untuk gerakan fish layer pertama itu cepet, second layer cepet, nanti di gerakan terakhir yang ketiga ini itu saya agak cenderung melambat untuk speednya supaya kita mendapatkan thickness yang ideal dan build film yang ideal gitu ya teman-teman. Meler itu terjadi karena apa sih sebenarnya teman-teman? Jadi meler itu terjadi biasanya ada penumpukan cairan di sesuatu di area ya, di area yang mungkin kurang ya, misalnya harusnya pindah nggak pindah-pindah seperti itu. Nah di sini kita dapat trouble eksternal. Ini ada dinosaurus yang menghinggap di atas tangki. Alangkah baiknya mumpung clear coatnya masih basah di sini kita tarik menggunakan solasi, habis itu kita spray lagi ya untuk mendapatkan tingkat lumer dari clear coat supaya nggak membekas nanti ketika sudah mengering gitu ya teman-teman. Biasanya seperti itu sih saya, kalau ada trouble masih basah seperti itu langsung saya ambil pakai solasi itu, dan itu aman kok ya. Misalnya kita tempel ke solasi, habis itu kita cabut. Nah habis itu biasanya kita spray lagi untuk mendapatkan tingkat basah dari clear coat gitu ya. Jadi biar bisa ngelumer di area yang sudah tertata rapi gitu ya. Jadi nggak mengakibatkan timbul bekas gitu ya. Nah untuk clear coat kita di sini sudah selesai dan penampakannya seperti ini teman-teman. Nanti ini mungkin kita langsung aja review hasilnya setelah kita tinggal kurang lebih 2 jam ya. 2 jam kita akan lihat nanti. Oke. Nah teman-teman, ini adalah hasil clear coat yang kita aplikasikan semua ya. Intinya dari base coat, clear coat, dan ini hasilnya seperti ini.
ini dalam kondisi umur 2 jam, dan di sini ada lagi teman-teman. Dan saya di sini nggak terlalu panik karena dia nempel setelah clear coat-nya sudah diaplikasikan, jadi nggak rawan ya, nggak rawan ketanam. Karena kalau warna hitam seperti ini, kalau ketanam barang putih seperti itu, pasti alhasil akan ngulang untuk base coatnya. Oke, nanti kita akan lanjut di bagian clear coat correction. Sekalian kita akan produk knowledge mesin poles rotary ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk di sesi clear coat correction. Oke, teman-teman, semoga videonya membantu. Kita pamit undur diri. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.